Salam saudara-saudara. Ya, orang kalau sudah cinta Tuhan itu apapun, kalau dia sudah sadar, kalau dia sudah waras hatinya, itu akan luar biasa, dan cinta mula-mula itu akan membuat orang begitu terpesona dengan kehidupannya sendiri dan mengerti rencana Tuhan akan hidupnya ke depan itu apa. Berkait dengan itu, karena saya ambil contoh di dalam Alkitab itu ada namanya Paulus. Rasul Paulus itu orang fanatik di dalam hukum Taurat, ahli Yahudi, orang Yahudi yang luar biasa. Kira-kira umur 40 tahun dia bertobat dan dia menganiaya anak-anak Tuhan, menganiaya orang-orang Kristen. Dia bertobat, terima Yesus, dan dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Jadi mati saja untung, bagaimana hidup? Maka Paulus itu adalah salah satu contoh. Malam hari ini mengambil judul Muhammad Kece terlanjur cinta, terlanjur hidup. Ya, kalau terlanjur hidup, ya hidup terlanjur gitu. Apa boleh buat? Harus dilakukan seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya diundang Zoom oleh tokoh-tokoh nasional, dan saya bilang bahwa Zoom itu membicarakan tentang undang-undang penistaan agama. Apa relevansinya memberlakukan undang-undang penistaan agama? Banyak yang berbicara, antara lain Pak Roy Suryo, kemudian para pendeta-pendeta, kemudian Imam Masjid Istiqlal juga memberikan pendapat tentang undang-undang penistaan agama ini. Namun dari pembicaraan itu, semua mereka itu tetap bersikukuh sepertinya bahwa undang-undang ini benar untuk diberlakukan. Saya berbicara bahwa undang-undang penistaan agama ini undang-undang yang salah pemberlakuannya. Artinya begini, ada sebuah kitab suci boleh membunuh manusia lain karena beda agama, boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Sementara orang-orang yang ditangkap rata-rata itu adalah orang-orang minoritas. Jadi sedikit saja hal, maka orang minoritas ditangkap. Bahkan misalnya Muhammad Kece, itu keluarganya, rumahnya di mana itu keluarganya diancam sama orang-orang sekampung itu, didatangin oleh majelis ulama di tingkat kabupaten untuk mencari rumahnya Muhammad Kece, keluarganya, dan sebagainya. Ini adalah akibat dari imbas dari pemberlakuan undang-undang penistaan agama ini. Nah, tidak kurang dari Presiden Gus Dur almarhum itu meminta untuk meninjau kembali undang-undang penistaan agama ini. Pantas tidak berlaku undang-undang penistaan agama ini. Karena di dunia ini hanya beberapa negara saja yang memberlakukan undang-undang penistaan agama. Misalnya di Pakistan itu memberlakukan undang-undang penistaan agama, maka di sana orang Kristen itu lebih parah lagi. Bahkan kalau ada yang menistakan agama itu memberlakukan hukum, ada yang seumur hidup diberlakukan. Karena ya memang tadi banyak Muslim masuk Kristen. Ini akibatnya. Dan orang-orang
Muslim yang masuk Kristen itu sudah rata-rata sudah mengerti persis agama mereka, lalu masuk Kristen. Mereka masuk Kristen itu ya karena banyak membela kekristenan. Kasihan melihat orang-orang Kristen dibully, dihina, atau rumahnya dibakar, tempat ibadahnya dipersulit, dan sebagainya. Akhirnya mereka yang hanya melihat tadi, akhirnya masuk Kristen. Kalau di Indonesia ya seperti saya, Saifuddin Ibrahim. Saya masuk Kristen karena saya kasihan dengan orang-orang Kristen, saya kasihan gereja susah untuk berdiri, bahkan harus begini, harus 40 orang, tanda tangan tetangga supaya berdiri itu gereja. Nah, ini mempersulit semuanya. Kembali bahwa Presiden Gus Dur sudah meminta kepada elemen-elemen hukum dan elemen-elemen agama untuk meninjau ulang undang-undang penistaan agama. Tetapi ternyata elemen-elemen masyarakat itu mendukung untuk tetap diberlakukan undang-undang penistaan agama ini. Kalau orang Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ya supaya dihapuskan saja undang-undang itu. Karena undang-undang ini menjadi undang-undang pasal karet. Bisa diberlakukan oleh siapa saja, hakimnya bisa tidak adil di dalam memberlakukan undang-undang ini. Jaksa main tuntut-tuntut saja. Padahal apakah itu sesuai atau tidak sesuai, itu belakangan. Nanti pokoknya orang itu dibawa ke pengadilan, dibawa, ditangkap, kemudian ditahan. Itulah yang terjadi selama ini. Yang tidak setuju, yang setuju untuk tetap diberlakukan itu adalah elemen-elemen Muslim, yaitu terutama Departemen Agama. Di dalamnya ini adalah Departemen Agama, sehingga keinginan Gus Dur untuk meninjau ulang undang-undang penistaan agama ini tidak membuahkan hasil sampai sekarang. Itu bisa ditonton, dibaca di YouTube, bisa dilihat semuanya itu, saudara-saudara. Saya nggak perlu menampilkan itu karena dunia ini canggih sekali. Sekarang ini canggih sekali. Nah, yang perlu saya bicarakan ini yang pertama adalah kalau orang sudah ditangkap, ditahan atas tuduhan penistaan agama, maka orang yang ditangkap itu sudah divonis langsung oleh masyarakat. Itu yang terjadi. Contoh, ini belum ditangkap saja itu orang, belum ditangkap, seperti Meliana. Meliana itu karena meminta, ini ceritanya, kronologis ceritanya itu Meliana minta agar suara masjid, toa masjid dikecilin, masa marah. Marahlah masa, kemudian membakar rumahnya, dan vihara tempat ibadah orang Buddha itu dibakar. Begitu mengerikannya. Hanya meminta toa masjid dikecilin. Nah, itu sebabnya saya bilang bahwa masyarakat ini sakit. Bangsa kita ini adalah bangsa yang sedang sakit mental, sakit jiwa, karena kerasukan agama. Bisa dibilang begitu. Dan begitu gampangnya masyarakat diombang-ambingkan dan bisa dibakar semangatnya untuk membenci orang lain. Gara-gara
omongan seperti ini. Inilah yang saya maksudkan kalau orang itu sudah ditangkap atas tuduhan penistaan agama, ini sangat mengerikan bagi orang itu. Sangat mengerikan. Di Bangka ada namanya Daud Raffles Lumbantoruan, masih SMA. Gara-gara diduga melecehkan surat Ad-Duha, ayat surat Ad-Duha. Lalu direkam oleh si Daud Lumban ini, kemudian masa di Bangka, dia tinggal di Jebus. Masa kemudian mengerumungi dan datang ke rumahnya bahwa anaknya begini-begini. Ibunya mengerikan, minta ampun, minta maaf, tidak digebukin anaknya itu. Padahal baru SMA. Ya harusnya ditanya kenapa dia ngomong begitu. Karena kesal dengan guru agamanya. Yang harus begini, begini, begini. Lah dia ini Kristen dipaksa untuk ikut pelajaran agama. Akhirnya saudara-saudara diseret ke pengadilan. Jaksa menuntut 3 tahun, divonis oleh hakim 3 tahun. Baru sekolah SMA. Ini benar-benar masyarakat sakit jiwa. Sama dengan kemarin, saya melayani di Bangka juga. Tersinggung itu pegawai hotel. Padahal saya lagi live. Lo marah-marah, nangis-nangis tuh pegawai hotel. Dia laporkan bahwa banyak orang yang saya kristenkan hari itu katanya. Akhirnya camat turun. Loh, saya bilang hati-hati camat. Enak aja. Ini contoh begitu masyarakat ini sakit hati, sakit jiwa. Padahal sholat aja kagak gitu. Yang melakukan itu tuh, yang mempersekusi seperti itu tuh belum tentu melaksanakan agamanya dengan baik. Itu contoh Daud. Kemudian ada Daud Ali Umar Chaniogo. Divonis 2 tahun. Hanya karena mengatakan di dalam WA grup WA bahwa Allah itu tidak berkuasa katanya. Kalau dia berkuasa, coba bunuh saya sekarang. Itu kata Ali Umar Chaniogo. Dipersekusi. Akhirnya masuk UI. 2 tahun penjara. Dia tidak minta ini, tidak minta karena dia nggak punya uang, orang miskin. Hidupnya susah. Tukang bikin sepatu. Daud Umar itu, Daud Ali Umar Chaniogo. Itu kan hanya WA di grup berantem. Kok WA saja bisa panas hati gitu. Lalu dipersekusi. Saya Saifuddin Ibrahim. Mereka iri semua gara-gara saya ini ya banyak membuat orang akhirnya masuk Kristen dengan sadar. Salam sadar. Kesadaran sendiri mereka. Enggak terhitung mereka masuk Kristen. Toh orang Kristen masuk Islam juga banyak. Contoh Yahya Waloni, Felix Xiao. Silakan. Bebas. Menurut undang-undang bebas beragama. Kita dijamin. Kenapa harus main begitu? Nah, ini
yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, saya dituntut 5 tahun oleh jaksa. Oleh hakim divonis 4 tahun. Hanya karena mengatakan kepada sopir taksi, berhenti merokok. Dan ikut Yesus karena Yesus tidak merokok. Apa salah saya dengan kata-kata itu? Tetapi memang sudah ditargetkan saya itu harus masuk penjara. Ada orang yang iri hati kepada si Saifuddin Ibrahim. Agar memang dia harus masuk penjara. Pantas, katanya. Tetapi dalam waktu yang sama, dalam hal yang sama, Habib Rizik mengajak untuk membunuh pendeta, membakar gereja. Jelas-jelas sekali itu YouTube-nya ada omongan, enggak ditangkap sama polisi. Malah Habib Rizik dipermasalahkan karena dia kerumunan massal aja. Tetapi masalah dia menistakan kekristenan, nggak ditangkap. Nah, saya pertanyakan ini, di mana keadilan di sini? Keadilan itu di mana? Kok yang ditangkap selalu minoritas? Ya, itu kan hak polisi, terserah polisi. Divonis 4 tahun saya. Dan saya lah yang paling berat vonisnya. Lucu. Saya belum bicarakan dibandingkan omongan saya mana yang lebih jahat umpama, yang lebih parah omongannya, kata-katanya daripada orang lain atau Habib Rizik atau ajaran kitab suci yang boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Kitab suci itu boleh membunuh orang Kristen dan orang Yahudi. Mana, di mana? Bagaimana, saudara? Apakah sengaja DPR yang merancang undang-undang ini tidak tahu? Tidak tahu. Tadi siang saya pergi ke Bareskrim dan berkunjung ke Muhammad Kece. Tapi belum boleh ketemu. Saya dengan anaknya pergi ke sana untuk bertemu dengan Muhammad Kece. Sudah lama ditangkap, belum boleh juga ketemu. Saya sudah membawa surat agar dia berobat. Saya meminta kepada penyidik supaya dibawa berobat. Karena saya dengar dia nggak bisa jalan. Katanya nggak bisa jalan. Katanya. Karena kita nggak tahu semuanya. Beritanya seliweran, katanya disiksa dan sebagainya. Kata orang. Ada juga kata YouTube-nya. Gitu. Tapi penjelasan dari penyidik tadi ya menenangkan hati saya bahwa tidak ada yang menyiksanya, tidak ada yang menyentuhnya dari tim mereka. Saya juga bilang, ya mungkin dari Bapak enggak, tapi dari yang lain. Oh, kuncinya dari kami yang pegang, katanya. Oke? Bapak siapa? Saya pamannya. Saya bilang begitu. Nah,
kasus Muhammad Kece ini, ia juga akan menyusahkan Muhammad Kece nanti. Saya khawatir nanti akan dikeroyok oleh tahanan lain. Karena menurut mereka ya, ini kesempatan saya mati syahid. Maka membunuh Muhammad Kece itu adalah ibadah. Hal-hal yang begini yang tidak dimengerti oleh kita. Makanya orang-orang yang ditangkap di dalam penistaan agama, seperti Daud Ali, itu matanya sampai dioperasi. Baru dioperasi ketika saya ketemu kemarin. Saya dapat uang 8 juta dari pembaca Facebook saya. Jadi malam saya tampilkan itu status saya dengan Daud Ali, pagi sudah 8 juta rupiah. Orang semalam itu saya melayani dan saya memberikan uang itu kepada Daud Ali untuk operasi matanya. Sekarang sudah sembuh. Jadi waktu di dalam penjara dia digebukin, disiksa oleh tahanan lain. Dan tahanan lain itu semaunya, saudara-saudara. Nah, Saifuddin Ibrahim kenapa bisa tidak disiksa? Ya mungkin mereka segan juga dengan saya. Dan saya berterima kasih kepada anak-anak rohani saya di penjara Tangerang kelas 2. Begitu saya masuk penjara itu, langsung tidak lama kemudian 4 orang Bima terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka yang menjaga saya. Ini luar biasa loh, penyertaan Tuhan itu. Sehingga saya tidak disiksa waktu di ini. Ada koruptor yang di Blok A yang mengancam-ancam saya, itu mengancam-ancam saya. Begitu saya bilang kepada anak rohani saya, orang Bima itu dia yang mengancam saya itu. Langsung orang Bima itu langsung datang ke depan dia. Dia lagi berdiri di depan masjid. Benar kamu ini, dia ketakutan karena diancam sama orang Bima tadi. Saya bersyukur semuanya, sehingga saya di dalam penjara pun tidak disiksa di penjara pertama itu. Ya memang di waktu hari pertama datang, rambut saya dijambak, kemudian didengkulin oleh orang yang botakin kepala saya. Kenapa kamu menghina Nabi saya ya, katanya. Setelah dia tahu, atasan dia langsung negur dia itu. Nggak boleh, ini pendeta saya, katanya. Luar biasa, saudara-saudara. Ini ada penyertaan Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki koneksi di dalam, itu akan disiksa. Nah, itu sebabnya ketika Ahok itu baru masuk ke Cipinang, itu langsung mau dikeroyok sama tahanan yang di dalam itu. Dan Ahok minta supaya tidak ditahan di situ, makanya Ahok dibawa ke Makobrimob sampai akhir tahanannya. Itu juga cara Tuhan untuk menyelamatkan Ahok. Dan sebenarnya itulah keadaan sakit hati bangsa ini kalau tuduhan itu adalah penistaan agama. Padahal kalau kita lihat, Ahok itu menistakan agamanya apa? Hanya mengatakan dengan memakai Al-Maidah 51. Jadi sangat politis sekali. Dan politis penistaan agama itu mengerikan, karena mayoritas orang tahanan, baik di dalam tahanan Bareskrim atau tahanan Polda atau tahanan Polres, sama. Kalau sudah diterapkan undang-undang penistaan agama itu atas dia, itu berarti
dia sudah siap untuk disiksa oleh tahanan lain atau entah apa begitu. Itu yang terjadi selama ini. Ya, jadi, tetapi kalau juga dilihat dari motivasi, apakah Ahok itu benar-benar menistakan agama atau benci dengan agama Islam? Enggak. Satu-satunya gubernur yang menaikkan haji marbot masjid hanya Ahok. Gubernur Islam nggak ada yang begitu. Dari mana marbot masjid bisa naik haji? Mimpi kali. Nggak bakalan. Dari situ saja Ahok bukan penistaan agama. Jadi hakim harus melihat itu. Apakah Ahok itu penista agama? Enggak kan? Ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus kita nalar. Hakim jaksa harus menetapkan undang-undang hukum yang adil. Untuk mendapatkan keadilan hukum, minoritas jangan mimpi besar. Jangan, nggak usah mimpi lah. Demikian juga Muhammad Kosman sekarang ini. Muhammad Kosman itu ngomong apa? Yang membuat majelis ulama itu tersinggung karena Muhammad KC bilang bahwa yang sebenarnya yang dekat dengan jin itu adalah Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Quran ada surat jin. Dan ketika Nabi Muhammad memulai sholat, itu jin berkerumun di sekitar Nabi Muhammad. Kenapa Muhammad KC ngomong seperti itu? Karena ada seorang ustadz ngomong bahwa di salib itu ada jin kafir. Kenapa ada jin kafir? Karena ada patungnya. Jadi jin itu suka dengan patung, maka jangan pakai patung. Dan seterusnya komentarnya. Lalu dia menunjukkan kiri kanannya. Ini Yesusnya menghadap ke kanan apa ke kiri? Sambil ngeledek. Itulah sebabnya Muhammad KC menyebutkan surat 72 surat Al-Jin menjelasin itu. Jadi nggak ada ngomongnya seperti yang seperti sehingga dia tidak pantas untuk dimasukkan ke penjara, apalagi ditangkap. Mestinya penyebabnya itu Abdul Somad. Abdul Somad itu harus ditangkap karena dia sudah menghina salib. Dan salib itu adalah lambang kekristenan. Live saya yang lalu, saya bilang, tangkap Abdul Somad atau lepaskan Muhammad KC. Itu namanya adil. Itulah keadilan. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab itu adalah kita sama-sama di depan hukum. Saya sudah mengatakan tangkap Abdul Somad atau lepaskan Muhammad KC. Polisi tangkap itu Yahya Waloni untuk imbangannya. Yahya Waloni hari ini sudah peradilan, sudah pra pengadilan. Dia mau melawan polisi. Kalau Muhammad KC enggak usah peradilan, terima saja hukum apa saja, enggak usah ribut. Terlanjur cinta, terlanjur hidup. Nah itu saudara-saudara. Jadi penangkapan
orang-orang dengan tuduhan penistaan agama adalah sebuah tuduhan yang mengerikan bagi orang-orang yang ditangkap, terutama yang minoritas. Tapi yang mayoritas, oh, tidak masalah. Yahya Walloni akan dieluk-elukkan, akan dihormati di dalam penjara, di dalam tahanan. Akan dihormati di dalam tahanan. Tapi Muhammad Kaceh, saya tidak tahu apakah dia masih sehat atau tidak. Karena saya sudah 2 kali datang ke Bareskrim untuk melihat. Saya bilang kepada penyidik, Pak penyidik, saya lihat dari lubang saja, bisa nggak? Saya nggak perlu ngomong, ini anaknya, hanya lihat dari lubang saja. Oh, ini sudah aturannya katanya. Karena akan berakibat kepada tahanan yang lain. Ya, saya nggak tahu lah maksudnya bagaimana. Tetapi bagi saya, menolong dan membantu orang itu adalah sesuatu, sebuah kewajiban bagi saya. Jadi, inilah yang mengerikan tahanan dengan tuduhan penistaan agama. Jadi tuduhan penistaan agama itu sudah menjadi hukum baru untuk membuli, untuk menghina, untuk menjatuhkan orang-orang yang ditangkap masalah penistaan agama. Waktu saya ditangkap oleh Bareskrim di rumah saya di Tangerang, itu langsung malah isunya saya ditangkap karena penjual narkoba katanya. Dia itu bandar narkoba di kampung ini. Gua merokok aja kagak. Pantas saja dia itu nggak kerja tapi bagi-bagi duit di kampung itu. Tukang becak itu saya kasih makan. Kasih makan. Mereka bilang bahwa saya ini orang baik katanya. Emang gua orang baik dari dulu? Haleluya. Ini sangat mengerikan, saudara-saudara. Oh ya, yang mau mengirim bantuan, kirimlah bantuan untuk lewat istrinya ke rekening BRI 03 19 01 03 40 23 508 atas nama Haji Watmah, WAT, Watmah, Hajah Watmah. Jadi itu nomor rekening untuk istri Muhammad Kaceh untuk keperluannya ini. Dan saudara-saudara, saya langsung memberikan tempat untuk dia tinggal, saya bantu, saya tolong anak istrinya. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang telah membantu saya wajib membantu keluarga ini. Sekali lagi, penggalangan dana itu saya tidak bertanggung jawab. Banyak yang sudah menggalang dana untuk Muhammad Kaceh, tetapi belum di 1 perak pun diterima oleh anak istrinya. Saya mohon
para penonton, para penolong Muhammad KC agar mengirimkan dana lewat BRI Hajah Watmah 0309 0103 40 23 508. Dan di tulisan yang di bawah ini, yang lari ini sudah saya, oh ya ada Hajah Watmah. Ini yang bisa saya bantu lewat live malam hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang kita ngobrol. Silakan saya kembalikan kepada Rohani Kristen. Oke. Baik, Abi, terima kasih sudah demikian banyak tadi Abi sampaikan. Untuk itu kita juga membuka kesempatan pada malam hari ini buat saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang di mana saja berada pada malam hari ini ingin berdiskusi langsung dengan Abi Saifuddin Ibrahim, kan ke link yang sudah saya berikan di kolom chat. Ya, di kolom chat, dan saya berikan juga di banner ya. Tadi ada yang bertanya nih Abi, tapi masih di awal-awal sebelum masuk ke dalam pembahasan. Ada observer inisialnya bertanya, apakah kalau sudah membaca 2 kali kalimat syahadat tapi tidak bertujuan untuk pindah agama, apakah perlu dibaptis ulang? Seperti itu, Abi. Bagaimana? Ya, saya sering mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah apakah Pendeta Saifuddin Ibrahim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti itu harus dibaptis? Oh, tidak. Karena itu hanya meniru atau mengucapkan atau membaca, itu enggak dosa. Jadi enggak dosa. Silakan saja mengucapkannya, enggak masalah. Oke, baik. Ya udah ada yang belum selesai. Tetapi ketika saya waktu itu didatangi oleh orang, ada 2 orang ustadz mengajak saya untuk masuk Islam dengan bersyahadat. Kalau waktu itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka karena waktu itu saya bersyahadat karena takut ataupun karena dan ada saksinya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan rayuan, dengan ancaman ataupun dengan apapun, maka dia harus dibaptis ulang. Ya, begitu. Oke. Baik, observer juga udah mengucapkan terima kasih Abi katanya. Oke, udah ada yang masuk dengan inisial Popeye. Oke. Selamat malam Popeye. Oke. Selamat malam Pak Saifuddin Ibrahim. Selamat malam. Ya, saya cuma pengen tanya Pak. Cuma udah banyak-banyak cuma pengen tanya. Apakah tindakan Muhammad KC menurut Bapak itu mengganggu keamanan untuk hidup bernegara atau gimana Pak? Dalam hal ini, dalam hal penistaan beragama yang dikenakan di Muhammad KC. Ya, begini, ya bisa mengganggu. Jangankan Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim juga tetap mengganggu mereka. Artinya kalau dianggap mengganggu. Tetapi permasalahannya itu begini, inti dari semua ini, pertama,
ada 650 judul buku yang telah ditulis oleh ulama, oleh mu'alaf, oleh siapapun, semua menyerang kekristenan. Itu, menyerang kekristenan. Jadi tidak berjalan dengan sendirinya. Kemudian para mu'alaf ini selalu menghina kekristenan. Selalu menghina kekristenan. Nah, jadi menurut Adapun saya, Muhammad KC, ini hanya menjawab. Kenapa Muhammad KC bikin majelis ulama itu marah? Karena dia bilang sebenarnya Nabi Muhammad yang lebih dekat dengan jin, karena di dalam Al-Quran ada jin. Kenapa Muhammad KC ngomong kayak gitu? Karena Ustadz Abdul Somad ngomong di salib ada jin kafir gitu. Jadi sebenarnya ya tergantung siapa yang ngomong, semuanya pada marah. Ini karena masalah agama itu sensitif sekali. Maka kalau negara itu katakanlah lepas tanggung jawab negara, pokoknya jangan melakukan apapun tindakan kriminal. Nah, itu sama-sama mengganggu. Nah, sekarang ini masyarakat kita sakit jiwa karena gara-gara minta begitu saja, melakukan kerusuhan. Jadi ini kerusuhannya itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Gitu. Oke, gitu. Silakan. Mau nanya ngomong apa? Saya lanjutkan apa lagi, Pak. Jadi bagi saya Pak, itu masalah keadilan sosial yang seperti Pak sebutkan tadi, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu tidak dijalankan sepenuhnya, Pak. Jadi itu bukan mengganggu kerukunan beragama, cuma mengganggu keyakinan tertentu aja. Jadi menurut saya ketidakadilan itu tidak dijalankan, Pak, oleh petugas-petugas yang menyidik pun. Seharusnya seperti Bapak bilang tadi bahwa Pak Muhammad KC-nya mengcounter dari serangan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu intinya, sehingga youtuber apologet Kristen ingin menyanggah. Nah, begitu Pak maksud saya. Jadi keadilan itu tidak dijalankan seadil-adilnya, tidak merata, hanya diperlakukan untuk kaum minoritas, Pak. Jadi semangat Pak Saiful Ibrahim, semangat terus. Ya. Makanya saya ini dianggap sebagai korban undang-undang penistaan agama itu. Kalau dibilang korban, ya oke, korban. Tapi sebenarnya yang korban itu adalah anak istri saya, keluarga saya, menjadi korban dari undang-undang penistaan agama ini karena harus diberlakukan. Saya berkeinginan begini, di dalam Zoom saya 2 hari yang lalu, kalau PM4 itu diajarkan konsisten di SMP dan SMA, nggak perlu undang-undang penistaan agama. Yang kedua, kalau pemerintah dalam hal ini Departemen Agama itu mengawasi pelaksanaan kurikulum di pesantren-pesantren, maka tidak akan muncul teroris-teroris baru. Ya. Harus diawasi itu, kurikulum itu. Karena saya pernah sekolah di pesantren, dan pesantren itu walaupun gurunya itu mengajarnya cuma seayat 2 ayat, tapi menjadi liar karena tidak diawasi oleh pemerintah yang sah di dalam pelaksanaan pengajaran kurikulum-kurikulum agama di sekolah itu. Dan mereka tentu saja akan membuka kitab sucinya dan mereka akan membacanya di luar daripada ajaran gurunya sendiri. Dan ini Pak menyangkut paham-paham radikal Pak ini yang sudah masuk di sebagian masuk di pemerintahan, yang sudah mereka sudah istilahnya sudah menguasai semacam BUMN. Dan apakah itu yang tujuan Bapak yang Pak yang maksudkan tadi? Ya iya,
Iya, itu imbasnya itu mereka kan walaupun nggak belajar di pesantren-pesantren, tetapi mereka masih dapat mengadakan pengajian-pengajian. Radikal. Iya, bahkan sekarang ini orang-orang yang kerja di bank gitu keluar lagi. Nah setelah keluar jadi miskin, minta-minta. Gitu. Betapa jahatnya, betapa jahatnya, betapa mengerikan ini ajaran-ajaran radikal ini. Selalu diomongin itu kan kerja uang di bank itu, pegawai bank itu kan riba, pegawai bank itu adalah orang yang makan dosa terus katanya. Padahal orang tapi kerja bagaimana Pak menyangkut dengan bagaimana dengan paham bank yang terjadi semacam kemarin di Samarinda itu yang 212 itu, dan akhirnya merugikan itu Pak. Tidak ada kontribusinya mengenai kejujuran apa, terakhirnya mereka merugikan juga nasabah. Demikian Pak. Tanggapan Bapak bagaimana? Pokoknya beginilah, dia mau ngomong apa juga tetap aja mengatasnamakan syariah dan sebagainya, ya lari-larinya juga ya sama riba. Akhirnya kan terjadi penipuan nasabah Pak, itu kan Mart 212 yang di Kalimantan itu kan Pak. Ya semuanya, bahkan ada ya nggak usah diomongkan, itu tetap aja orang urus naik haji, urus apa ya tetap banyak dosanya gitu. Ada penipuan rumah syariat kah, bank syariah, itu semuanya akhirnya itu titiknya lari kepada keuangan dan banyak yang melakukan tipuan. Iya Pak. Jadi saya tambahkan dia dapat uang. Ya, saya juga berterima kasih kepada Pak Pendeta Saipul Ibrahim sudah menayangkan, mencerahkan masyarakat Indonesia baik di agama tertentu, sehingga pemikiran-pemikiran mereka menjadi lebih terbuka, lebih mengerti bahwa beginilah keadaan Indonesia, beginilah keadaan penduduk kita. Jadi saya pribadi dukung Pak punya channel ini untuk menyiarkan kebenaran khususnya kebenaran kita, kebenaran Kristen, ajaran Kristus, ajaran cinta kasih, itu yang kita perlu untuk saat ini Pak. Terima kasih Pak atas siaran Bapak di YouTube ini. Terima kasih Pak. Mungkin banyak yang antri, jadi selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Amin. Oke, baik. Selamat malam Pak Popeye. Kita panggil dengan Murwati. Sebelum saya panggil, maaf Ibu, sebelumnya saya mau ingatkan dulu nih, ada Jeki Sembiring Channel dan Hatimu, device not connected ya, jadi diulang lagi dan di allow untuk mic dan videonya, kameranya. Selamat malam Murwati. Iya, selamat malam Pak. Ya, shalom, silakan. Ya, shalom Abi, masih ada Bapak Polinaris Darmawan yang saat ini masih di penjara juga. Iya, di Bandung. Iya, kami dari Nabi ke-26 juga menggalang dana untuk Pak Polinaris ya. Abi, ini saya gini ya, saya itu Kristen dari kecil dan baru sekitar 2 tahun ini saya mengerti tentang Islam begitu ya. Dan saya walaupun Kristen tetapi dulu saya Kristen KTP, makanya suami saya juga Islam begitu. Tetapi dia nggak sholat, nggak ngaji, nggak ngapa-ngapain begitu ya. Dan saya menikah 2 kali. Nah, mertua saya yang pertama itu dulu sangat benci sekali sama saya ya. Pokoknya dia selalu endah-endah nek wong kafir gitu ya, kalau orang Jawa itu gitu. Pokoknya dia ngatain saya kafir. Terus tapi kan saya dulu nggak tahu ya, jadi saya ya biasa aja gitu kan. Iya, terus
tapi dia menceritakan sama cucu-cucunya itu pasti menceritakan ini Abi, masalah apa namplok cecak Agama. masuk surga. Hmm. Itu. Nah, jadi kayak gitu terus dia bilang kan anak-anaknya itu kan jauh kan, maksudnya di luar kota semua. Nah, dia kan janda sendiri cuma sama cucunya, dia nggak kerja. Terus anaknya itu kan kalau ngasih uang cuma kok ketemu, kalau ketemu kan nggak pasti setiap hari, maksudnya belum tentu setiap bulan. Nah, di depan rumahnya itu kan ada orang Kristen namanya Bu Wisnu. Nah, selalu kata mertua saya begini, orang Kristen yang paling baik itu cuma Bu Wisnu. Soalnya kan kalau mertua saya sakit kan Bu Wisnu ini yang ngerawat gitu, yang ngasih makan apa gitu, katanya gitu. Nah, ini sekarang anak saya ini Abi, anak saya sekolahnya kan sebetulnya dari TK sampai SMA itu cuma SD saja, dia sekolahnya negeri gitu ya Abi. Nah, otomatis kan dia apa namanya mendapat pelajaran Islam kan. Nah, terus sekarang juga menikah. Tetapi karena saya sekarang sudah tahu, ya sekarang dia saya injili terus. Abi, nah puji Tuhan saya bilang Tuhannya orang Kristen itu baik. Biarpun kamu berdosa, maksudnya gini, kamu kalau punya dua orang tua ya, yang satu kamu kan nakal, suka menyakiti, pokoknya membuat jengkel orang tuamu. Nah, ibu yang satu ini bilang, kamu udah nggak punya apa-apa, kamu pulang. Terus ibu yang satu ini bilang, ya sudah nggak apa-apa, sana mandi, ganti baju, itu ada makanan di meja makan sana, udah nggak usah pergi-pergi lagi, tapi maksudnya ya jangan berbuat begitu lagi. Saya mengisahkan anak yang hilang itu kan Abi. Terus saya bilang, nah yang satunya ini, ibu yang satunya ini bilang, ya nggak apa-apa lah kamu pulang, tapi kamu harus begini-begini dulu. Maksud saya itu ya maksudnya dengan aturan-aturan yang sebelah sana gitu. Saya nanya, kamu mau milih yang mana? Saya bilang begitu kan. Kamu milih yang mana? Saya bilang begitu. Dan saya setiap hari ya saya agak keras begitu ya. Terus saya bilang, ibu mbok, dia nanya, aku tuh pengen nyenengin ibu, gimana caranya? Ya caranya ya kamu ikut Tuhan Yesus. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, aku udah nggak khawatir lagi. Saya kan gitu kan Nabi. Puji Tuhan ya, mulai dia terbuka, suka minta doa saya gitu. Kalau Bu minta doa, nah saya ajak dia berdoa bersama gitu. Nah sekarang kalau ini masalah Pak KC ini ya Abi, itu kan kalau yang sebelah sana itu kan selalu bilang Isa tidak disalib. Nah dia nyerangnya Yesus tidak disalib. Dan banyak lagi lah, Abi pasti lebih tahu ya. Nah, bukankah sumber masalahnya itu di situ Abi? Pertentangan itu Abi. Iya. Apakah tidak mungkin mereka perlu supaya tidak antara kita sama mereka itu supaya tidak bertentangan? Apakah mereka nggak perlu untuk merevisi itu dan menjelaskan gitu, misalnya Isa ini kalau yang di Alkitab kan udah jelas ya, di Bethlehem bla 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 itu sudah sangat jelas. Nah di situ dijelaskan misalnya di Arabnya di mana, RT berapa apa gitu, jadi supaya tidak terus menerus begitu loh Abi. Karena kalau saya menginjili orang lain itu pasti mereka ngomongnya saya juga percaya Nabi Isa begitu. Ya kalau yang baik-baik sih nggak apa-apa Abi, tetapi kalau yang terus menjadi seperti ini, jadi laporan begini ini Abi. Ya, sebenarnya saya mau bilang bahwa memang itu sumber konflik itu ketika apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang kita percayai, semuanya dibuli habis di dalam kitab suci itu. Inilah yang saya katakan bahwa undang-undang penistaan agama ini tidak perlu diberlakukan
atau salah diberlakukan, atau saya senang undang-undang penistaan ini diberlakukan, namun ayat-ayat yang menghina Yahudi dan Kristen di dalam sebuah kitab suci itu, ya hapus dulu, karena itu sumber konfliknya. Termasuk di dalam teologi, bahwa Yesus tidak disalib, digantikan dengan orang lain. Orang lainnya siapa? Tidak disalibnya kenapa? Dan apa alasannya kok nggak disalib? Orang yang disalib itu Yesus Kristus kok, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali yang membuat menjadi konflik di Indonesia. Saya di dalam channel ini selalu saya katakan, kalau mau memberlakukan undang-undang penistaan agama, mohon dihapus dulu ayat-ayat yang menyuruh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Saya mintanya cuma begitu, gampang kok. Itu. Kalau mau menangkap Muhammad KC, tangkap juga dong Abdul Somad. Karena dia ini menjadi sumber kekacauan dari kenapa banyak orang membicarakan masalah agama. Kalau saya bicara masalah agama, saya masih pakai logika. Tapi mereka membaca agama itu mereka pakai teksnya yang memang teksnya itu sangat membenci kekristenan, membenci Yahudi. Bahkan orang yang keluar dari agama Islam itu boleh dibunuh. Man badala dinahu faqtuluh. Rawahul Bukhari. Jadi hadis riwayat Bukhari boleh membunuh orang Islam yang masuk Kristen. Kan begitu. Kalau ibu nanya begitu, ya memang begitu. Sumber konfliknya itu ya dari kitab suci. Ya, tapi kok mereka sendiri ya harusnya juga bagaimana ya, kita sama Hindu, Buddha, sebetulnya kita sendiri sama mereka itu juga nggak masalah kan, Abi. Tetapi orang Islam dengan semua agama pasti bertentangan. Tetapi kita juga tidak pernah mau bertentangan dengan agama apapun, dengan keyakinan apapun. Kita dengan mereka nggak ada ribut masalah apa-apa. Dan orang yang paling baik, karena di dalam Al-Quran itu kamu lihat orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang Islam adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Dan orang yang paling baik persahabatannya dengan kalian adalah orang yang mengatakan qalu nahnu nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena di tengah-tengah mereka ada pendeta-pendeta, rahib-rahib, pastor yang tidak menyombongkan diri. Ayat Al-Quran itu ngomong kayak begitu. Maka memang banyak diakui oleh orang Islam bahwa orang yang paling baik bersama orang Islam adalah orang Kristen. Gitu. Ya, terus ini juga, Abi, masalah mereka mengatakan Alkitab itu palsu, begitu. Nah, ini masalahnya itu mereka yakin sekali Alkitab itu palsu, tetapi di mayoritas dari mereka itu belum pernah membaca Alkitab. Itu loh, Abi. Jadi itu harusnya kan membaca dulu, dia baru tahu apakah ini palsu atau enggak, begitu ya, Abi. Iya, memang itu sudah begitu. Kalau mereka baca Alkitab, dia masuk Kristen. Kayak Saifuddin Ibrahim. Saya disuruh oleh Al-Quran di dalam surat Yunus ayat 94, wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitab. Kalau kamu ragu, hai Muhammad, tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Nah, ternyata mereka nggak membaca itu Alkitab.
Yang mereka lakukan adalah menonjolkan emosi, sehingga mereka tidak sampai kepada iman, dan mereka tidak sampai kepada pengertian. Kalau mereka baca Alkitab, ya masuk Kristen. Iya, terus ini juga bukan cuma Abdul Somad dan Yahya Waloni. Saya rasa hampir banyak sekali ustadz-ustadz itu kan sudah, siapa ya, Pak Yusuf Manubulu, dulu itu Pak Pendeta Risuli Lubis, dan juga youtuber-youtuber yang lain itu kan mengkonter mereka gitu. Nah, dulu kan Abi kan sering bilang, kalian jadi orang Kristen dulu 1 tahun. Nah, nanti kalau tidak betah di Kristen 1 tahun baru boleh keluar begitu. Nah, ini harusnya kayak begini itu dikampanyekan oleh hamba-hamba Tuhan dan youtuber-youtuber begitu. Jadi biar mereka itu benar-benar belajar Alkitab dengan hamba Tuhan atau dengan guru-guru Kristen begitu, bukan nyomot-nyomot begitu doang, cuma dari Zakir naik doang gitu. Abi. Iya. Iya. 1 tahun lumayan lah. Tapi ya walaupun begitu ya sudah banyak yang begitu. Saya kemana-mana baptis banyak orang. Iya, saya ini juga menyala-nyala walaupun saya awam ya Abi, tapi anak saya kan tinggal di desa Abi, di Bandungan ya. Abi kan sering kan ke Jawa Tengah kan. Daerah Temanggung sana itu, di Bandungan itu kan kayaknya tidak ada orang Kristen. Anak saya bilang, sekarang kan saya di Taiwan Abi, anak saya bilang, besok kalau ibu pulang jangan sampai tetangga-tetangga tahu kalau ibu itu orang Kristen. Pokoknya jangan sampai ngomongin Tuhan Yesus di sini, kata dia gitu. Tapi itu ngomong aja. Iya, itu dulu-dulu lah. Terus saya bilang begini, oh saya harus bilang, saya harus kasih tahu, saya bilang begitu. Lah kenapa kasih tahu? Aku nanti bisa, maksudnya dia, wah aku bagaimana kan kata dia begitu. Iya, saya bilang, saya harus kasih tahu. Saya kan bilang begitu, saya harus kasih tahu. Setiap orang harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi, saya bilang gitu. Harus tahu. Karena apa? Karena ibu kan, terus dia kan bilang, kok enak ya Bu, nek dadi wong Kristen wis ditebus yuk gawe dosa ora apa-apa gini-gini. Saya bilang, lah sekarang kamu lihat ibumu, ada nggak perubahan dengan ibumu sekarang ini? Saya kan bilang begitu. Iya sih, banyak sekali perubahannya gitu. Ya sudah, jadi kan terus mereka itu nggak tahu begitu Abi, bahwa kalau kita itu mendekat dengan Tuhan, Tuhan itu kasih kita rasa apa? Rasa tidak bisa membenci orang lain sejahat apapun kamu gitu. Ini saya rasakan sendiri ya Abi. Jadi saya sekarang mau dengan tetangga, mau dengan teman, mau dengan apa gitu, bukan masalah begitu loh. Terus kalau dulu juga saya, maksudnya di saat kesulitan ya, maksudnya kesulitan keuangan ya, saudara-saudara saya yang berpunya, tapi saya juga nggak mungkin kalau yang dulu-dulu saya ngomong padahal dia kaya kok nggak minjemin, saya nggak, santai sekali. Saya ya mungkin dia punya kebutuhan, saya benar-benar loss gitu, maksudnya benar-benar loss. Saya bilang ketika saya benar-benar kepepet ya bayar sekolah anak saya itu 6 juta ya, saya bilang sama saya nggak mungkin, jangankan 6.500.000 aja saya nggak mungkin dapat pinjaman ya. Nah saya telepon ke sekolahan, intinya saya sekarang ada di penampungan TKI, saya minta tolong anak saya tetap ikut ujian. Nanti kalau saya sudah sampai di Taiwan, pokoknya tetap saya bayar meskipun anak saya sudah lulus. Saya itu nggak minta keringanan, Abi. Saya nggak minta keringanan, saya nggak, pokoknya jumlahnya segitu ya saya oke. Saya cuma minta pokoknya saya belum bayar dulu gitu. Nah kata kepala sekolah, oh iya Bu, iya katanya kan gitu. Nah terus saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya udah nggak sanggup. Ya meskipun saya ngomong sama kepala sekolah, tapi kan saya tetap, beban itu kan tetap ada ya. Saya nggak enak ya di penampungan, saya belum tahu kapan terbangnya kan. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya udah nggak sanggup, harus bayar ini sekian. Saya kan bilang gitu. Tuhan Yesus tolong bayarin ya Tuhan. Saya bilang gitu.
Nah, besok sore ini saya berdoa sekarang ya, sore-sore gitu. Habis saya telepon kepala sekolah, saya langsung berdoa kan. Nah, besok sorenya anak saya nelpon, katanya dia dapat pinjaman dari kakaknya teman sekolahnya. Lah padahal teman sekolah itu kakaknya. Saya juga nggak kenal gitu loh. Ya, mungkin anak saya cerita-cerita gitu ya. Langsung dipinjemin 6 juta langsung itu Abi. Langsung terus dia bilang, Bu ini dapat pinjaman. Lah terus bayar ke sekolah, ternyata di sekolahan kan sekolahan Kristen kan Abi, mungkin dicarikan donatur apa gimana gitu ya. Terus sekolahan cuma meminta 1.750.000 begitu. Jadi saya apa ya, belum tentang uang pun saya ini sudah dikasih damai yang luar biasa gitu. Walau dalam lembah kekelaman, Tuhan tuh mau bersama saya. Nah ini rasa ini yang harus non Kristen tahu gitu, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu ngasih kita seperti itu loh, yang tidak diberikan oleh siapapun gitu. Damai sukacita aku tinggalkan bagimu. Tuh. Mereka kan nggak punya, iya mereka kan nggak punya, mereka nggak tahu, mereka cuma tahu bacaan-bacaan, dia nggak tahu hubungan kita dengan Tuhan itu, kita benar-benar bisa ngobrol seperti saya dengan Abi sekarang ini kan Abi gitu loh. Mereka tuh harus tahu ini, harus tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi walaupun dikatakan apapun, dia mengatakan apapun lah. Abi. Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa, saya nggak berani ninggalin Abi, saya mau ikut dia selamanya. Men. Ya nanti kalau saya pulang saya mau mau beli buku-buku Abi. Saya mau kalau saya kan ya bicaranya masih kurang, nanti kan kalau pakai buku Abi kan lebih ini. Ya gitu ya Abi. Halo. Iya, Abi terputus sebentar ya Bu. Ya, makasih. Saya saya sering sering WA-an sama Ibu Ayu, tapi HP saya masuk ke kloset terus hilang nomornya Abi. Saya pernah sih donasi sedikit tapi matur nuwun. Iya. Ya udah begitu saja ya Abi. Iya, shalom. Terima kasih. Ya, selamat berjuang Abi. Terima kasih. Ya. Shalom Bu Melati, terima kasih. Oke, selanjutnya dengan Padang ya. Saya mau infokan dulu, device not connected, jadi diberikan izin untuk mic dan kameranya ya, karena tidak tersambung. Selamat malam, shalom Padang. Halo, selamat malam. Ya, malam. Silakan. Halo. Ibu silakan. Malam. Iya. Shalom Abi. Shalom. Iya. Saya mendengar pencerahan dari Abi malam hari ini. Bersyukur Abi betul-betul lantang menceritakan apa yang sedang terjadi, yang sedang dibicarakan pada YouTuber saat ini. Terutama yang saya ingin tanyakan, apa pendapat Abi tentang kesaksian muktadin yang ada di YouTuber, karena di kalangan YouTuber sendiri sudah ada yang memulai mempersoalkan masalah ini. Ada yang bilang itu nggak boleh mengungkit-ungkit agama orang lain. Kalau sudah bertobat, ya udah bicarakan aja agama yang kamu anut sekarang ini, jangan membicarakan masa lalu kamu. Nah, bagaimana menurut Abi? Nah, biarkan orang mau ngomong apa, saya tetap bersaksi Yesus Tuhan Juru Selamat. Kalau Paulus, Rasul Paulus itu dia menyinggung loh, dia menyinggung semuanya. Dia memulai dari perjanjian lama, dia ceritakan semuanya. Dia membahasnya semuanya. Saya mengikuti cara Paulus, bukan menyinggung agama lain.
Kalau saya tidak menyinggung agama lain, saya hanya cerita, bersaksi. Saya masuk Kristen itu begini, enak. Di Kristen nggak ada sholat 5 waktu, tidak ada suruh lempar setan pakai batu. Apa salah? Silakan youtuber lain cerita apa saja, tetapi saya mengikuti cara firman Tuhan dan apa yang dikatakan oleh Paulus itu saya ikutin. Bersaksi, itu bersaksi, bukan menjelek-jelekan agama lain. Enak aja. Iya, betul lebih. Ada YouTuber yang mengatakan seperti itu, bahwa itu itu menjelekkan agama yang sebelumnya. Jadi kalau mau sudah pindah keyakinan, ceritakan aja keyakinanmu yang baru, jangan menceritakan keyakinanmu yang lama. Bagaimana orang tahu bahwa kita bahagia dan sukacita sekarang ini kalau tidak menceritakan keadaan yang lama? Iya, betul. Bagaimana orang bisa mengerti kesaksian kita kalau kita hanya diam saja? Bagaimana Injil diberitakan kalau tidak ada orang yang mengutus? Betul, bagaimana bisa mengutus kalau kita nggak punya uang? Iya, bagaimana kita nggak punya uang, kita sendiri hanya diam saja? Jadi kita harus bercerita semuanya. Ada yang bilang Saifuddin itu jadi Kristuber hanya mencari uang. Iya, saya sedang mencari uang minimal 2 triliun untuk memenangkan dan menginjili Indonesia. Emang kenapa? Oh, Saifuddin Ibrahim bagi-bagi Indomie. Ya, saya bagi-bagi Indomie. Bukan supaya orang masuk Kristen. Saya mau bagi-bagi Indomie untuk orang-orang yang susah. Adapun mereka nanti tertarik hatinya dengan apa yang saya lakukan, itu urusan lain. Nggak ada maksud tujuan untuk memindahkan orang beragama apa kepada agama apa, nggak ada. Silakan orang berpendapat seperti itu. YouTubers itu baru muncul sekarang untuk ngomong kayak begitu, sok pintar. Iya, betul Abi. Sudah ada beberapa YouTuber Kristen ya, apalagi Kristen ini yang mengatakan seperti itu. Dan saya juga setuju dengan Abi karena Murtadin ini menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Itu yang saya lihat dari situ. Tapi kenapa di YouTuber orang Kristen sendiri kok muncul seperti ini? Seolah-olah dia tidak setuju. Nggak kuat, nggak berani, nggak bisa untuk melakukan penginjilan. Iya, betul lebih. Udah dari kecil Kristen, malah ngasih tahu caranya, nggak benar lagi dia kasih tahu. Iya, betul. Oke, jadi itu jawaban saya. Saya akan menjawab dengan keras. Apa kok saya ini seperti singa yang mengaum jawabannya? Kok emosi? Ya saya emosi karena sudah Kristen dari kecil, ngomongnya nggak benar. Itu kita berdoa sajalah supaya orang ini bertobat. Benar, berdoa supaya orang bertobat. Betul lebih. Tetapi tidak cukup dengan doa, dengan kesaksian itu tanpa tindakan untuk datang kepada orang itu dan mengajak dia. Jadi sudah begitu nggak ngajak orang lagi. Ini saya membuka front untuk mengajak orang supaya bisa berdiskusi, berdialog, sehingga dia tertarik dengan Yesus Kristus. Jadi saya memperkenalkan Yesus yang saya kagumi itu. Lalu bersaksi. Lalu saya cerita, dulu saya kiai, sekarang saya sudah jadi pendeta. Itu saya buka dulu ceritanya. Itu bukan menjelek-jelekan. Kenapa sih Bapak masuk Kristen? Saya takut kalau nggak masuk Kristen, karena di dalam Kristen nggak ada siksaan kubur, saya bilang gitu. Itu bukan menyiksa, karena di sana memang ada
cerita siksaan kubur. Yesus nggak mengajarkan siksaan kubur. Nah, itu harus dimengerti oleh Kristuber ini supaya tidak sombong. Dia seorang apologet lah, malah Abi. Dia seorang apologet, Abi. Yang apologet, nggak ngerti. Kan apa namanya di YouTube Yusuf Manubulu ini kan setiap memulai itu kan selalu mulai dari kesaksian dulu dari murtadin, baru masuk ke room seperti ini. Nah, dia tidak setuju dengan, kalau saya lihat dari ininya dia, bahwa dia tuh tidak setuju bahwa dia menceritakan agama, menjelekkan agama yang sebelumnya. Tapi kalau menurut saya itu kan pengalaman hidupnya dia bersama dengan Tuhan yang dia harus saksikan. Tapi kenapa kok seorang apologet dia malah membantah itu? Ya, siapa apologet itu? Sudah berapa orang yang dia hijrahkan, yang sudah dia pindahkan, yang sudah dia baptis, sudah berapa? Yang sudah dia menangkan. Gak usah asal ngomong, buka mulut aja. Siapa itu apologet macam begitu? Ada, bis. Malam ini juga kayaknya dia lagi live. Itu sajalah. Gak usah banyak ngomong. Berapa orang yang sudah kamu baptis? Hei, apologet. Terima kasih. Ya, terima kasih Abi. Abi dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, luar biasa. Minta tolong lagi tadi Abi yang running text-nya di bawah itu terlalu kecil, jadi kita nggak bisa lihat nomor rekening istrinya Pak Muhammad Kace. Nomor rekeningnya 030901. Maaf Bi, berapa Bi? 0309 01 03 ya. Ini saja 40 ya 23 ya 508. 508. Bang apa ya Bi? Hajah Watma BRI. Oke, makasih Abi, Tuhan memberkati. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih Padang. Shalom. Ya, shalom. Oke, selanjutnya dengan Tresna. Ya, selamat malam. Shalom, Tresna. Ya, shalom. Shalom. Bisa dengar ya suara saya? Bisa, jelas. Oke. Shalom Abi, shalom juga Shalom. audiens semua. Kok aku nervous ya? Saya sih setuju sekali ya sama apa yang udah dikatakan oleh Abi Syafudin semuanya, karena saya salah satu fansnya Bapak Ibrahim Syafudin gitu. Ya. Jadi ya saya juga pembela, sebenarnya bukan pembela ya, tapi perihal Bapak Muhammad Kace. Suaranya putus. Halo? Ya. Ya, maaf Ya. Pak. Oke, saya juga salah satu penggemarnya Bapak Muhammad. Bukan penggemar sih sebenarnya. Nanti kalau penggemar takutnya saya dikira pendukung ya, gitu. Saya sebenarnya tidak Iya Pak, jujur saja saya sebenarnya tidak mendukung Pak Muhammad Kace juga. Karena gimana ya saya bilang? Ya, memang sih terserah ya kalau misalnya orang kan punya pendapat pribadi masing-masing. Sebenarnya kalau ibu yang sebelumnya tadi itu sebenarnya ya
gimana ya, kalau seseorang menyampaikan pendapat itu sebenarnya ya terserah mereka, karena kita kan punya persepsi yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kalaupun dia mau membahas agamanya yang lalu, itu sebenarnya sih kalau menurut saya tidak masalah gitu. Cuman kan tergantung orang yang mendengarnya gitu. Cuman memang jujur saja di negara kita ini memang rasis agama, Pak, jujur. Nah, saya juga terasa ya, karena saya waktu SMP bahkan ngundang teman, udah disediain kadang roti, padahal rotinya tuh dibungkus loh. Misalnya saya sebutkan ya satu merek tuh misalnya Megaring. Nah, nggak mau dimakan gitu. Jadi benar-benar terasa sebenarnya rasis. Terus saya pernah tinggal di Rusun ya, Rusun, dan itu dekat banget Pak sama masjid gitu. Jadi kadang suara masjid tuh kadang kebetulan saya kuliah kan Pak, kadang ada tugas itu disuruh buat video gitu. Nah, jadi harus tahu lah kita itu maksudnya jam-jam segini tuh azan, suara azan jam-jam segini. Nah, jadi kadang kalau misalnya saya tuh buat video itu pada saat-saat misalnya kayak apa ya, kalau siang itu Zuhur, asar ya. Oh, zuhur atau asar itu Pak, saya kurang ngerti. Nah, kalau misalnya saya buat video di situ kan, pada misalnya ada tugas nih disuruh presentasi buat video, karena kebetulan lagi daring-daring gitu kan Pak. Nah, pasti itu paling tidak karena masjid tuh, masjid, nggak apa-apa ya Pak. Iya, dekat. Maaf kalau misalnya ada orang Muslim pun yang masuk ke sini, saya minta maaf ya, gitu. Bukan bermaksud untuk menyinggung, tapi saya hanya ingin menyampaikan suara hati saya, gitu. Nah, jadi kadang tuh suara masjid tuh sampai masuk Pak, saya buat video, gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Bukannya saya tidak mau, sebenarnya bisa aja gitu, bom bunuh diri nggak apa-apa gitu di samping masjid tuh. Karena kadang tuh kesal gitu Pak. Nggak takut saya mati bom bunuh diri gitu loh. Tapi kembali lagi, kok Tuhan Yesus kan nggak pernah ngajarin aku untuk bom bunuh diri gitu loh. Kalaupun aku bom bunuh diri nih misalnya di masjid, Tuhan Yesus malu dong sama aku gitu loh. Jadi kadang cuman ya gimana, tapi ya kita tinggalnya di negara, jujur Indonesia ini negara rasis agama gitu kan. Jadi ya saya ya sudahlah, harus ya udahlah kalau misalnya, jadi harus nunggulah Pak suara masjid itu dulu baru kadang bisalah kita kan, pandai-pandailah kita bisa buat tugas-tugas video gitu. Kadang tuh memang kesal gitu kan. Udah waktu ada apa ya, ngisi-ngisi apa itu ya, yang untuk Pak KC itu saya ikut juga berpartisipasi Pak, karena memang saya bukan untuk membela Pak KC, tapi memang ingin menegakkan keadilan gitu. Dan kalaupun ada demo, saya mau demo Pak, tapi kan ajaran kita tuh memang tidak diajarkan seperti itu. Saya bahkan mau ngebom masjid pun mau Pak, betul, karena saya tuh sebenarnya udah geram kali Pak, udah geram kali sebenarnya gitu. Nggak takut saya mati ngebom masjid, tapi ya itu gitu loh. Kalau misalnya saya ngebom masjid, lah Tuhan Yesus malu lah sama saya. Udah saya masuk neraka, saya juga, Tuhan Yesus juga malu sama saya. Nanti kan dibilang, siapa tuh yang ngebom masjid? Orang Kristen. Mungkin saya juga orang pertama, karena memang tidak ada diajarkan gitu. Cuman ya kayak gitu sih Pak. Terkadang saya bingung sih Pak, karena saya kan bukan gimana? Cuma orang awam Pak. Jadi kalaupun saya mau speak up, nggak bakal didengar gitu. Nah, memang sih saya sangat salut sama kekokohan Pak Ibrahim. Saya sangat salut untuk kekokohan Abi Ibrahim ini, berani gitu loh, berani. Sebenarnya saya itu kalau dari pribadi Pak, ingin memang tokoh-tokoh yang bisa, misalnya mohon maaf ya Pak, Bambang Norsena gitu. Pak Bambang Norsena itu istilah sudah, dia ngomong itu pasti istilah walaupun tidak didengar, paling enggak dia kalau speak up, karena dia orang penting, pasti dilihat Pak gitu. Kenapa tokoh-tokoh agama gitu misalnya, atau orang-orang penting yang bisa membela Kristen itu tidak mau, tidak berani gitu. Kalau misalnya saya speak up ini nggak bakal didengar, karena istilah saya, mohon maaf, hanya istilah tai kucing lah Pak istilah ya. Karena saya memang tidak ada apa-apa ya, tidak ada status, tidak ada apa gitu.
Jadi kadang memang saya gimana ya Pak, pingin sih sebenarnya apalah yang bisa saya lakukan ya biar biar negara Indonesia ini bisa adil, biar negara Indonesia ini benar-benar orang Kristen tuh tidak jadi apa namanya, tidak terlalu tersisihkan gitu Pak. Cari pekerjaan pun susah Pak, di mana-mana buat agamanya apa, kadang dibuat pun suku. Jadi aduh gimana kadang bisa maju gitu loh Pak. Cuman mau speak up saya juga gimana, nggak bakal bisa, manalah didengar gitu Pak. Terus sekarang tuh baru-baru ini saya ada lihat sih beberapa postingan kayak kemarin Pak, kalau nggak salah itu di TV mana ya, nggak tahu Pak, saya lupa ya. Terus nggak usah lah disebut ya Pak. Terus jadi TV ini kayak dia itu bercerita tentang seorang anak, itu anaknya itu Pak dia berjilbab gitu, ibunya berjilbab. Jadi disuruh ke tempat temannya. Jadi ibunya ini tanya, kamu kenapa nggak mau ke sana ngunjungin temannya yang sakit? Karena perbedaan, dibilang jawab anak ini, perbedaan apa? Jadi ibunya ini bilang, apakah karena perbedaan agama gitu? Oh tidak boleh begitu. Nah sekarang mereka baru sibuk Pak, seolah-olah kayak mereka itu bertoleransi. Aduh, apa dari dulu nggak pernah Pak saya ngerasain orang-orang kayak gitu tuh, apalagi orang-orang yang sangat fanatik Muslim itu. Sekarang baru kayak gimana ya, kayak mereka itu agamamu, agama siapapun, ya udah agama siapapun kalian kalau misalnya memeluk agama masing-masing, setiap agama itu benar, mengajarkan ini toleransi. Baru hepot kayak gitu, maksudnya gitu Pak. Dari kayak seolah-olah iya Pak, jujur aja. Sekarang sejak Muhammad KC barulah semua sibuk gitu. Maksudnya nggak ada, kami nggak pernah kok kayak gini lah, kami ngajarkan toleransi ini segala macam. Aduh, saya ngerasain sendiri lah gitu. Kebetulan saya tinggal di Riau Pak, jadi mayoritas sekali gitu. Susah hidup di sana dong. Aduh Pak, sangat susah. Saya karena tidak ada duit untuk ke luar negeri. Kalau enggak saya lebih bagus Pak di luar negeri, karena luar negeri lebih open minded ya, nggak kayak di Indonesia nih, terasa banget Pak, rasis agama itu sangat-sangat sungguh terasa. Makanya saya sebenarnya pingin apalah ya yang bisa saya lakukan gitu, cuman nggak mungkin saya berbicara, di speak up juga nggak mungkin didengar, tapi saya lihat tokoh-tokoh yang istilah yang dikenal, yang bisa sebenarnya speak up, malah tidak berani speak up gitu. Makanya saya salut sekali sama Pak Ibrahim. Semoga Tuhan tetap memberikan Bapak keberanian ya Pak ya. Keberanian, kekuatan, panjang umur, dan selalu sehat. Karena orang seperti Bapak ini satu di dunia ya Pak. Iya benar. Terima kasih. Iya Pak. Jadi memang Pak. Indonesia ini susah. Apalagi di Jakarta, Neng. Di Jakarta ini kita mau cari kontrakan. Yang dilihat KTP-nya agamanya apa? Maaf, kalau yang agama Kristen nggak boleh kos di sini. Ngeri. Di Jakarta itu ngerinya minta ampun. Lihat agamanya dulu. Gitu. Kayaknya apalagi mau cari kerja, dilihat agamanya, semuanya. Tetapi daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu gampang orang Islam masuk. Itu di Papua itu tiap bulan itu 1.000 orang masuk Papua, maka penduduk Papua itu sudah hampir 50-50, 50% Kristen, 50% Islam, hampir saja. Begitu banyaknya orang Islam yang ke sana. Tetapi orang Kristen yang datang ke sini bisa jadi gembel. Jadi begitu ya.